Selamat pagi, Sir Putra. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Marketing Management. Untuk yang pertama di sini sedikit ingin menjelaskan ringkasan executive summary dari Epson Indonesia. Jadi PT Epson Indonesia ini didirikan pada Oktober 2000 sebagai perusahaan perwakilan penjualan untuk Seiko Epson Corporation di Jepang. Jadi Epson ini adalah perusahaan elektronik Jepang yang merupakan salah satu produsen printer komputer terbesar di dunia, peralatan terkait informasi dan gambar, serta perangkat elektronik lainnya. Jadi komunikasi pemasaran marketing Epson ini dinamis yang selalu berubah, yang bertugas meningkatkan kesadaran merek Epson melalui kampanye marketing terpadu company-nya yang menjangkau setiap titik sentuh termasuk web, media sosial, dan lainnya. Epson bertujuan untuk meningkatkan penjualan online dengan memasarkan Epson sendiri, brand mereka sendiri ini sebagai produsen yang menyenangkan dan sadar akan peduli terhadap lingkungan. Jadi Epson ini berdedikasi untuk bersama-sama menciptakan komunitas yang berkelanjutan dan diperkaya dengan mengatasi masalah lingkungan dan masalah sosial lainnya. Untuk tujuan pemasarannya sendiri, untuk marketing goals-nya sendiri ini, Epson memulai dengan tindakan pemasaran seperti advertising di media sosial, Facebook Ads, Instagram Ads, dengan Twitter. Jadi Epson ini akan mengimplementasikan kampanye media sosialnya ini dimanapun. Agar rencana pemasaran berhasil ini, jadi strategi pemasaran Epson memerlukan aliran pemasaran online dan offline yang konsisten untuk bertujuan membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan pelanggan potensial. Selanjutnya, di sini ada company analysis. Jadi di sini ini yang pertama ada company profile, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi Epson ini anak perusahaan dari Seiko Epson Corporation, perusahaan yang berkantor pusat di Suwa, Nagano, Jepang. Ini memiliki perusahaan di seluruh dunia gitu, yang memproduksi inkjet, dot matrix, dan printer laser, pemindai komputer, komputer desktop, dan komponen elektronik lainnya. Yang kedua di sini ada company current status. Jadi kehadiran Epson di Asia Tenggara ini berlangsung selama sudah 30 tahun. Dengan kantor pusat regional di Singapura dan infrastruktur lengkap outlet layanan, pusat solusi, dan fasilitas manufaktur yang mendukung pelanggan di wilayah tersebut. PT Epson Indonesia ini dengan target pasar adalah menjadi perusahaan yang tak tergantikan dalam memberikan solusi kepada konsumen. Sesuai dengan motonya, Epson Exceed Your Vision, yaitu memberikan solusi atau manfaat yang melebihi harapan dari konsumen. Selanjutnya di sini ada Future Orientation. Future Orientation Epson ini berkomitmen untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, Sustainable Development Goals. Epson ini percaya bahwa strategi pertumbuhan yang digariskan dalam visi perubahan Epson akan berkontribusi pada pencapaian SDGs yang digawangi oleh pemerintah Indonesia. Epson akan mengatasi masalah sosial dan berkontribusi pada perwujudan masyarakat yang berkelanjutan dengan mendorong inovasi di 4 bidang dan menerapkan inisiatif lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang mendukung filosofi manajemen atau vision dari Epson sendiri. Yang terakhir di sini ada visi misi. Epson berkontribusi pada perkembangan dan kemajuan masyarakat. Jadi serta kesempurnaan dan kebahagiaan orang-orang di dunia dengan menyediakan produk dan layanan yang bermanfaat yang menanggapi kebutuhan masyarakat sambil menawarkan solusi untuk realitas dan masalah potensial ini. Dengan misi menjadi perusahaan atau produsen printer terbesar dan terkuat di dunia, serta selalu dapat beradaptasi dengan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya saing, sumber daya manusia, biaya, kualitas, maupun pengiriman. Seperti yang sudah diketahui bahwa Epson adalah salah satu merek yang terpercaya dan terkenal dalam dunia elektronik, terutama dalam peralatan kantor. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kantor Epson di Indonesia beroperasi sejak tahun 2000 dan berdasarkan hasil interview kami, kantor Epson Indonesia merupakan sebuah kantor prinsipal di mana
kantor Epson Indonesia ini tidak melakukan penjualan, dan penjualan itu dilakukan oleh dealer-dealer di berbagai wilayah. Oleh karena itu, kebanyakan dari kegiatan marketing dilakukan oleh pihak dealer, namun kantor prinsipal juga tetap melakukan kegiatan marketing dengan jangkauan yang lebih luas dan lebih general. Walaupun begitu, untuk tetap dapat eksis hingga saat ini, Epson melakukan berbagai macam strategi pemasaran seperti promo, pemberian cashback, souvenir, pengadaan pameran, online roadshow, penggunaan sosial media, serta penggunaan SEO dan SEM. Untuk mendukung kegiatan pemasaran yang dilakukan, Epson juga melihat tren pasar yang sedang terjadi di kalangan masyarakat dan membuat kita sebagai brand akan mengerti bentuk promosi apa yang cocok untuk diterjunkan ke masyarakat. Misalnya dengan menjamurnya coffee shop pada saat ini, Epson bekerja sama dengan coffee shop untuk menawarkan produk printer mereka. Selain itu juga Epson mengeluarkan printer berwarna putih karena melihat tren masyarakat yang sudah mulai aware dengan barang-barang dengan nilai estetika. Tidak dipungkiri bahwa setiap brand tentu memiliki kompetitornya tersendiri. Untuk dapat tetap bersaing dengan para kompetitor, selain melihat dan bersaing dengan kompetitor, Epson juga memberikan penawaran yang tidak dimiliki oleh kompetitor lainnya seperti pre- dan after sales care, di mana Epson akan memberikan pelayanan sebelum pembelian yang biasanya dapat berupa rekomendasi produk atau after sales yang berupa semacam garansi. Banyak hal yang dapat mempengaruhi Epson sebagai brand besar, misalnya kebijakan pemerintah, terutama pada awal pandemi berlangsung, kebijakan pemerintah mengenai ekspor impor yang dibatasi memberikan pengaruh besar kepada Epson, di mana salah satu suku cadang mereka harus didatangkan dari Singapura dan karena demand yang tinggi, akhirnya produksi menjadi terhambat. Memiliki branding dan kepercayaan dari masyarakat memberikan keuntungan kepada Epson karena ketika mereka mengeluarkan satu produk, mereka tidak perlu memikirkan satu effort yang lebih. Namun hal ini juga dapat menjadi kelemahan bagi Epson karena ketika Epson tidak dapat memenuhi ekspektasi dari masyarakat, rasa kecewa yang akan dirasakan oleh masyarakat akan menjadi lebih besar. Branding dan kepercayaan yang kuat ini didukung oleh peluang dan hambatan juga. Memiliki layanan pra penjualan dan after penjualan yang baik merupakan salah satu keuntungan bagi Epson. Didukung dengan hal tersebut tentunya membuat tingkat permintaan masyarakat terhadap produk Epson semakin tinggi. Namun hal ini menjadi kendala ketika bahan baku dibutuhkan namun terkendala dengan kebijakan pemerintah tentang ekspor dan impor yang tadi telah dijelaskan. Oke, selanjutnya ada marketing goals dan objektif. Jadi di sini Epson menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan bisnisnya. Dijelaskan bahwa sebagai salah satu negara berkembang, maka Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar, terutama untuk produk IT atau perlengkapan kantor yang sesuai dengan line up dari Epson itu sendiri. Berbagai raihan telah dilewati Epson sepanjang 20 tahun berkiprah di Indonesia. Tak hanya produk yang dipasarkan diterima oleh masyarakat dan berbagai industri di tanah air, tapi juga menjadikan Epson sebagai pemimpin pasar. Epson menjelaskan bahwa strateginya adalah memenuhi kebutuhan pasar. Epson mencoba mengerti apa kebutuhan pasar sesungguhnya di masing-masing segmen. Dari situ Epson berusaha mengembangkan produk yang bisa menjadi solusi untuk konsumen. Didukung oleh tim research and development yang kuat, Epson dapat mengembangkan teknologinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Maka marketing objektif yang dipenuhi oleh Epson ialah mempertahankan pelanggan dengan selalu berusaha mengembangkan produk agar sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan, serta dengan membuat promo untuk pembelian proyektor, hadiahnya voucher, atau hadiah lainnya di website resmi mereka. Epson juga selalu gencar melakukan promosi melalui marketplace, website resmi, dan akun sosial media mereka. Next. Selanjutnya ada segmentation, targeting, dan positioning. Boleh di next lagi aja.
Oke, di sini segmentation berdasarkan penjelasan dari teori STP di atas, analisis STP PT Epson dapat diketahui segmentasi pasarnya, yaitu untuk segmentasi geografi hingga 2022 PT Epson menjalankan bisnis di dalam dan di luar negeri. Perusahaan terus memperluas pasar domestik dan ekspornya, terutama di Asia Tenggara. Kemudian untuk segmentasi demografi, kebanyakan produk Epson banyak dikonsumsi oleh remaja hingga orang dewasa. Dan yang terakhir segmentasi psikografis, yaitu PT Epson tidak menutup kemungkinan konsumen yang memiliki gaya hidup tinggi, tetapi bagi konsumen yang memiliki gaya hidup moderate juga dapat menikmati produk tersebut. Selanjutnya untuk targeting market, di sini penargetan produk-produk dari PT Epson secara aktif didukung dengan penjelasan produk perusahaan melalui iklan yang menarik dan promosi pemasaran yang mengikuti perkembangan gaya hidup orang-orang milenial dengan membawa budaya di Indonesia. Target pemasaran Epson sendiri cukup luas, mulai dari segmen pengguna rumahan sampai dengan industri berskala besar dengan target pasar utama perusahaan atau perkantoran atau SOHO, yaitu small office, home office, dan juga pendidikan. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada positioning. Yang pertama ada promote. Di sini Epson gencar melakukan promosi melalui marketplace, website resmi, dan akun sosial media mereka. Pihak Epson tetap melakukan pada dua platform pasar untuk promosi. Yang pertama adalah marketplace, di mana Epson hadir di 5 top e-commerce bekerja sama dengan partner. Epson memiliki official store di masing-masing e-commerce-nya. Kemudian Epson juga membuat promo untuk pembelian proyektor, hadiahnya voucher atau hadiah lainnya di website resmi mereka. Epson juga cukup intens untuk melakukan promosi selain program-program untuk end user dan juga menjalankan beberapa kegiatan seperti gathering dan virtual meeting. Kemudian selanjutnya place. Di sini produk-produk Epson gampang sekali kita temui baik di toko elektronik maupun di toko online. Distribusi yang luas baik lokal maupun internasional memudahkan konsumen untuk memenuhi produk-produk dari PT Epson ini. Kemudian saat ini PT Epson Indonesia yang bertempat di Jakarta telah memiliki 28 lokasi prana jual yang terdiri dari 16 Epson Sales and Service dan 12 Epson Service Center dengan didukung oleh distributor-distributor yang berpengalaman dari jaringan dealer yang tersebar di seluruh kota besar di Indonesia. Kemudian di bagian price di sini PT Epson menerapkan harga pasar dasar yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Penyesuaian margin distribusi juga diterapkan pada produk tertentu guna mempertahankan distribusi yang kompetitif pada daerah Jawa maupun luar Jawa. Posisi produk yang menjadi pemimpin pasar dan kualitas terbaik menjadikan harga produk Epson berada di posisi premium daripada pesaing yang lainnya. Kemudian terakhir di sini ada produk Epson kombinasi pembuatan dari beberapa negara, yakni dari Indonesia, Filipina, Thailand, dan China. Epson Indonesia kini memasarkan produk printer SIDM atau dot matrix, inkjet, laser, LFP, termasuk consumables dan produk-produk lain seperti scanner dan proyektor. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada competitive advantage. Di sini Epson memiliki visi ke depan. Sejak awal perusahaan ini dibangun sebagai produsen jam tangan di tahun 1940-an dengan memegang teguh kata kunci yaitu integritas dan upaya, dan juga terinspirasi dari karakter pendiri Epson yaitu Hisao Yamazaki. Dorongan untuk selalu berinovasi, kreatif, dan kemauan untuk menghadapi tantangan. Di sini juga dimulai dengan janji untuk menjaga kebersihan Danau Suwa di Prefektur Nagano. Epson kemudian menjadi perusahaan pertama di dunia yang menyatakan bahwa mereka akan menghilangkan CFC yang merusak ozon dari operasi di tahun 1993. Kemudian Epson juga bergabung dengan United Nations Global Compact pada tahun 2004 dan kemudian mendeklarasikan komitmen untuk berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Hanya di sini juga Epson Indonesia memiliki komitmen terhadap segmen bisnis khususnya pada B2B. Kemudian Epson memiliki cara yang menarik untuk dapat bersaing di dunia bisnis, di mana Epson akan terus memanfaatkan teknologi intinya dengan memanfaatkan keahliannya. Epson juga memiliki strategi yang sangat ciamik sehingga inovasi produk yang dikembangkan setiap tahunnya bisa diterima pasar dengan sangat baik. Next. Oke, baik untuk marketing mix strategi. Untuk produk, Epson adalah salah satu produk
salah satu perusahaan elektronik di bidang produk komputer, terutama produk percetakan dan pencitraan. Epson memiliki berbagai macam produk seperti yang tadi sudah Tari dan Ulan sampaikan, yaitu printer, scanner, home entertainment, dan banyak lagi. Untuk di bagian price, produk Epson dapat berkisar dari murah, mahal, sampai sangat mahal. Yang tetap sama dari produk Epson adalah garansi dan jaminan Epson bahwa produknya dibangun dengan kualitas yang bagus. Produk Epson ditujukan kepada masyarakat yang maju secara teknologi yang dapat memanfaatkan semua produk Epson. Masyarakat menganggap produk Epson cukup terjangkau. Untuk place, toko dan outlet resmi bisa ditemukan di beberapa daerah di perkotaan dan e-commerce semakin membantu penjualan Epson. Sebagian besar produk Epson adalah ada secara online dan dapat dipesan melalui e-commerce. Ada 6 distribusi, yaitu distribusi langsung produk ke konsumen, distribusi eceran produk ke konsumen, distribusi grosir produk ke konsumen, distribusi melalui agen penjualan atau broker, distribusi oleh agen kepada konsumen dan pelaku usaha, dan terakhir distribusi langsung produk bisnis. Untuk promotionnya, Epson itu sudah meluncurkan media campaign untuk mendukung produknya lewat media elektronik melalui iklan di radio dan TV. Iklan juga diterbitkan di majalah, koran, papan reklame untuk mendapatkan visibilitas dan memberikan informasi tentang Epson. Alat pemasaran terbaru Epson saat ini menggunakan media sosial lewat Facebook, webinar, Twitter, dan LinkedIn. Untuk SEM, search engine adalah suatu bentuk pemasaran di internet untuk meningkatkan visibilitas suatu website pada halaman hasil search engine melalui kegiatan promosi website. Atau dengan kata lain, membeli traffic dengan membayar mesin pencari seperti Google. Strategi ini cukup efektif karena hampir semua masyarakat menggunakan search engine, baik untuk mencari informasi produk atau jasa maupun review-reviewnya. Dengan menggunakan strategi SEM, marketer dapat meningkatkan potensial pelanggan untuk mengunjungi situs web Epson ketika mereka mencari informasi mengenai produk-produk percetakan. Epson menciptakan campaign melalui media sosial dan media digital yang sebelumnya offline menjadi online untuk peluncuran produknya. Gathering virtual dengan mitra Epson hingga aktivitas penjualan atau yang disebut dengan Epson Online Roadshow. Epson Indonesia juga mengembangkan hashtag tetap produktif di berbagai situs online sebagai kontribusi untuk memberikan sinyal positif di tengah kondisi pandemi saat ini. Next. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dan analisa kami, Epson merupakan salah satu brand ternama di dunia teknologi yang sudah eksis sejak lama, yang mana di Indonesia telah beroperasi sejak tahun 2000 dan berbentuk kantor prinsipal. Untuk mempertahankan eksistensinya ini, Epson melakukan beberapa terobosan pada produknya, mulai dari memiliki produk yang beragam dan inovatif, menggunakan berbagai jenis strategi pemasaran, hingga menawarkan layanan sebelum dan setelah penjualan. Tidak hanya dari merilis produk, salah satu upaya yang dilakukan adalah melihat tren pasar, seperti produk printer berwarna putih yang dikeluarkan oleh Epson, karena maraknya penggunaan barang-barang yang bernilai estetika tinggi. Memiliki branding dan kepercayaan yang kuat bisa menjadi keuntungan, namun juga bisa menjadi sebuah kerugian bagi Epson. Hal ini dikarenakan Epson tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga saat merilis sebuah produk karena sudah memiliki branding dan trust yang kuat dari masyarakat, namun akan menjadi kelemahan juga bagi Epson karena mendapatkan ekspektasi masyarakat yang sudah tinggi, sehingga ketika produk yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat akan menjadi kekecewaan dari masyarakat itu sendiri. Selain inovasi produk, Epson juga melakukan berbagai kegiatan pemasaran, biasanya berupa pemberian promo, direct marketing, pengadaan event, penggunaan search engine marketing, dan lain-lain. Meski begitu, karena kantor Epson di Indonesia merupakan kantor prinsipal, walaupun tidak semua, sebagian besar marketing pemasaran dilakukan oleh dealer yang tersebar di seluruh wilayah. Namun dari sini berarti bahwa kegiatan pemasaran yang didukung oleh kualitas produk dan beberapa hal lainnya dapat membuat suatu merek dikenal dan tetap eksis walau dalam jangka waktu yang cukup lama. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, kami memberikan beberapa rekomendasi. Sebelumnya, Epson memang lebih unggul menggunakan platform Facebook dan YouTube untuk kegiatan pemasaran online mereka. Jadi rekomendasi kami adalah
untuk Epson memperluas aktivitas pemasaran online mereka di platform Instagram, karena saat ini Instagram memiliki banyak pengguna, sehingga masyarakat yang tidak menggunakan Facebook dan cenderung lebih menggunakan Instagram bisa lebih mengetahui brand Epson melalui homepage Instagram mereka. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang telah kami ambil dari interview beserta dengan research, ini bahwa Epson ini memiliki strategi marketing dalam menjual seluruh produk yang mereka miliki ini dengan cara memahami apa kebutuhan pasar sebenarnya di setiap segmen bisnis di sektor korporasi, pemerintah, maupun pendidikan. Tujuan pemasaran yang dipenuhi oleh Epson ini untuk mempertahankan pelanggan dengan selalu berusaha mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau konsumen, dan dengan membuat promo pembelian proyektor dengan voucher atau hadiah lainnya di website resminya. Jadi Epson ini melakukan marketing dengan membuat promo pembelian proyektor dengan voucher atau hadiah lainnya di situs resmi. Jadi Epson ini selalu gencar melakukan promosi melalui marketplace, website, dan bahkan sosial media mereka. Epson ini percaya dalam mengiklankan produknya untuk mendapatkan pengakuan yang maksimal. Ia memiliki kebijakan pemasaran yang sukses, yang melibatkan pembuatan promosi iklan yang informatif dan menarik, sehingga dapat menciptakan kesadaran merek yang positif di pasarnya. Strategi yang dimiliki Epson ini adalah strategi yang baik, yang berguna agar inovasi produk yang telah dikembangkan setiap tahunnya dapat diterima dengan baik oleh pasar dengan konsumennya itu sendiri. Boleh di next? Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi.